형 let's go 저 건물을 찾으러 Politik etis, titik balik perjuangan. Latar belakang sejarah. Kondisi politik dan ekonomi sebelum tahun 1900 atau sebelum politik etis. Pada abad ke-19, Hindia Belanda menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi yang akan mengarahkan jalan seorang humanis Belanda mencetuskan politik etis. Diawali dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk akibat pelaksanaan tanam paksa yang dimotori oleh Johannes van den Bos tahun 1830 sampai 1870. Johannes van den Bos adalah gubernur jenderal yang dikirim ke Indonesia dengan tugas utama mengisi kekosongan kas Belanda yang memburuk akibat perang melawan Perancis. Van den Bos mengadopsi sistem lama VOC yaitu Verplichte Leverantie, memaksa petani Indonesia menanam jenis tanaman yang laku di pasar dunia. Aturan-aturan tanam paksa. Seperti kebijakan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, terdapat ketentuan secara de jure bahwa persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Selanjutnya, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Poin terakhir, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi masa tanam tanaman padi. Apakah demikian juga dengan pelaksanaan tanam paksa? 40 tahun pelaksanaan tanam paksa adalah kisah panjang tentang keberhasilan Belanda dalam mengisi kekosongan kasnya. Dan di sisi lain adalah kemelaratan rakyat. Sebab pada prakteknya, tanah-tanah yang dipakai untuk keperluan tanaman ini adalah tanah yang produktif dengan masa tanam tanaman melebihi tanaman padi, serta petani yang bekerja melebihi jam kerjanya dengan upah yang jauh dari jangkaunya. Protes terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ketimpangan antara peraturan dan pelaksanaan tanam paksa membawa reaksi keras atau aksi protes baik dari penduduk dalam negeri maupun dari luar negeri. Perlawanan dari dalam negeri marak terjadi pada masa itu, sementara proses kaum liberal diwakili oleh suara Baron van Hove dan Multatuli yang menulis novel Max Havelaar. Politik pintu terbuka tahun 1870. Sistem baru yang diterapkan pemerintah kolonial sebagai reaksi atas protes kaum liberal Belanda, diantaranya Baron van Hove dan Multatuli, ialah dimulainya kebijakan baru bernama politik pintu terbuka atau disebut sistem usaha swasta. Sistem usaha swasta dapat kita lihat dari ilustrasi gambar berikut ini. Berdirinya pabrik-pabrik atau perusahaan swasta asing di tanah Indonesia sebagai pelaksanaan dari sistem usaha swasta atau politik pintu terbuka. Pengertian politik pintu terbuka. Pintu Indonesia dibuka lebar-lebar bagi swasta asing yang masuk untuk menanamkan modal atau membangun pabrik. Bagi rakyat, dengan dalih meningkatkan kesejahteraan agar mereka tidak melulu bekerja di sektor pertanian, maka rakyat Indonesia mulai dipekerjakan di bidang industri. Tapi pada prakteknya, kemelaratan semakin menjadi-jadi karena selain belum punya keahlian bekerja di sektor industri, sepulang dari pabrik, rakyat tetap dipaksa untuk melaksanakan tanam paksa. Politik etis. Kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa dan sistem ekonomi liberal sejak tahun 1830 sampai 1870 dan 1870 sampai 1900 memicu protes dari kaum humanis Belanda yang diwakili oleh Van Deventer. Ia
menulis artikel dalam majalah The Kids yang diberi judul NRS Code atau Hutan Kehormatan. Tulisan tersebut memancing reaksi protes dunia terhadap gaya penghisapan Belanda, sehingga penting bagi Ratu Belanda mengabulkan upaya protes kaum liberal untuk melaksanakan apa yang dinamakan Trilogi Balas Budi. Trilogi Balas Budi atau prinsip politik etis. Politik etis didasarkan pada prinsip-prinsip seperti edukasi atau pendidikan, irigasi atau penataan tanah dan program pengairan, serta migrasi ialah pemerataan penduduk demi kesejahteraan. Dampak positif politik etis. Praktek dan pelaksanaan politik etis seperti biasanya selalu ada penyimpangan. Contoh yang pertama, sekolah didirikan hanya sampai ongko loro. Yang boleh melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya hanya anak-anak bangsawan. Kedua, saluran pengairan dibuat hanya untuk mengairi tanah-tanah Belanda. Ketiga, penduduk memang dipindahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan budak di daerah Sumatera. Namun begitu, selalu ada hikmah di balik kesengsaraan. Bagaimanapun, kebijakan politik etis, terutama edukasi, akan berdampak positif pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pencapaian paling cemerlang dari kebijakan ini, utamanya bidang edukasi, adalah lahirnya golongan terpelajar yang kemudian menahkodai era baru perjuangan dengan pergerakan nasional. Tokoh-tokoh utama pergerakan nasional yang lahir setelah dilaksanakannya politik etis diantaranya: 1. Dr. Sutomo, dokter lulusan Stovia yang mempelopori berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Tokoh kita selanjutnya adalah 3 serangkai yang terdiri dari kiri Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka adalah 3 serangkai yang menggebrak pintu politik Nusantara dengan mendirikan Indische Partij pada 1911. Berikutnya adalah Haji Samanhudi, seorang pedagang dari Solo yang mendirikan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1911. Akhir dari politik etis. Kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1942 menjadi akhir pelaksanaan politik etis pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, bersamaan dengan berakhir pula kekuasaan Belanda atas Indonesia karena Indonesia diduduki oleh Jepang.